Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Au kama qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Au kama qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para bapak ibu hadirin sekalian, wabil khusus Bapak Paimo Sohibul Hajat, wabil khusus tokoh sesepuh lingkungan Sukamoro, tokoh sesepuh masyarakat, segenap jamaah istighosah yang Misdah Al-Ihsan, baik yang ada di dalam ruangan maupun yang di luar ruangan. Bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia pada Allah wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua diberikan berbagai macam kenikmatan. Setengah daripada kenikmatan itu yaitu kesehatan, kesempatan, sehingga kita pada malam hari ini dapat hadir di kediaman Bapak Paimo pada malam hari ini, yang hajat beliau pada malam hari ini adalah termasuk tasyakuran. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat seiring salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya mulai hari ini hingga akhir zaman, yang mana semoga kita semua akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para masyayikh, para guru-guru kita min ba'dil auliya, setengah daripada wali-walinya Allah, wabil khusus sahibul istighosah yang Misdah Al-Ihsan, yaitu Syekh Abdul Malik Ihsan. Amin Allahumma amin. Dan lain-lain biasanya nanggap organ tunggal, malam hari ini nanggap istighosah. Ini yang spektakuler dan yang sangat luar biasa. Apresiasi pada malam hari ini khusus Bapak Paimo, yang mana tasyakurannya adalah sehubungan sudah bisa diterima bekerja putranya, yaitu Syarif Hidayatullah bin Paimo, wali Cirebon Gunung Jati. Wali Cirebon Gunung Jati itu asmane Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi Bapak Paimo ini boleh tapak ulang ngarep berkah kepada nama wali Allah, wali Songo, sebagian daripada wali Songo, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Yang wis tahu alhamdulillah, bu sampean masih belum tahu. Kalau belum tahu ya yuk refreshing kayak Kanjeng Nabi, refreshing Isra Mi'raj maring wali Songo, buang terus pada umur. Yang semoga Syarif Hidayatullah diberikan kesehatan, umur yang panjang, manfaat barokah untuk lingkungan, keluarga, nusa dan bangsa, dan bermanfaat untuk siapa saja, karena khairun nas anfa'uhum linas, karena sebagus-bagus manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau diri kita ada manfaat untuk orang lain, itulah sebaik-baik manusia. Jadi mari kita mengukir kisah yang baik, yang bermanfaat untuk kita semua. Salah satunya di ayat tadi saya bacakan, jabah dari ayat Isra Mi'raj subhanalladzi tadi, ini disampaikan di Darul Hikmah. Pada malam hari ini tak sampaikan juga bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Selain kita bertakwa kepada Allah,
Lanjutan ayatnya adalah wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah kalian semua perantara. Wasilah itu perantara. Wajahidu, dan setelah mencari perantara, wajahidu fi sabilihi, maka berjuanglah di jalan yang diridhoi Allah. La'alakum tuflihun, supaya sampean semua menjadi orang yang beruntung. Fadilah, manfaat daripada orang yang senang menggunakan wasilah atau yang kudu memakai perantara. Itu fadilahnya, orangnya biasanya tidak mudah sombong. Itu yang pertama. Tidak mudah sombong karena diri kita merasa tak berdaya. Memang diri kita ini adalah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Makanya dalam segala hal kita butuh wasilah, butuh perantara. Baik dalam hal ibadah, baik dalam hal perekonomian. Ngono orang-orang yang jarang bergaul, orang-orang yang jarang saling bantu-membantu kepada lingkungannya, orang yang tidak pernah bergaul, itu biasanya rata-rata orangnya sombong karena merasa diri mampu. Padahal sombong itu bukan milik kita manusia. Innal kibriya uli robbina sifatun bihi mahsusatun fatajannaban hawat taki. Innal kibriya, sesungguhnya sombong, gumede, takabur, ikuli robbina, milik Allah Tuhan kita. Sifatun bihi adalah sifat daripada Tuhan kita. Mahsusatun, yang ditertentukan hanya Allah saja yang boleh sombong. Fatajannaban hawat taki, makanya jauhilah daripada sifat sombong itu dan bertakwalah. Karena sifat sombong itu yang pantas menyandang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mensurvei di lingkungan di mana saja, orang-orang yang kurang bergaul itu biasanya ada sifat sombong. Sombongnya begini, orang itu kalau tidak pernah nyambat minta bantuan orang lain, contohnya tidak pernah nyilih sepeda, orang pernah nyilih tirus, orang pernah nyilih motor dan mobil. Suatu saat kalau dia punya, jangan harap sampai mau nyilih sama dia karena dia berkaca dengan pakaiannya sendiri. Kalau wong nyong beda di wong ora tau nyilih, kok wong ngejik-ngejik karena nyilih, mesti orang nyilih. Itu survei saya di lapangan. Beda kalau wong yang ngejik-ngejik, ijil kilir apa ya, ijil kilir gitu dulu. Dia adalah nyilih dire-dire. Wong gersuk gitu lumeh wong itu. Di sini orang di sini ditawani. Karena diri merasa dulu butuh, betapa pentingnya butuh bantuan lingkungan, teman-teman, handai tolan dan sebagainya. Itu survei saya, gue udah sampean semua, saya nggak tahu. Irusnya sutile orang tahu di sini, orang tahu nyilih di sini. Wes tiba dari orang nyilih, entok-entok lah, basa-basi supaya ada entok-entok lagi. Itu dalam hal yang lingkungan. Jadi sama dengan kita taraf pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak mau menggunakan wasilah di dalam cara mendekatkan diri, cara beribadah kepada Allah Ta'ala, pun orangnya pada sombong. Ujare mereka ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis. Hadisnya di mana, Qurannya di mana, kok asing kembali. Jangan kembali dewek, kalau saya belum pernah kemana-mana, jadi tidak kembali. Paling guru saya nggak suka kapan kembali. Seperti itu. Jadi insya Allah orang yang akan menggunakan wasilah ini dijauhkan daripada sifat sombong. Makanya di dalam beribadah ini tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Allah saja memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, kon bertakwa dan carilah wasilah. Karena kita tak akan mampu kenal zat Allah. Jangankan kenal zat Allah lah kaduwen munang di parahne.
kenal dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang ma'rifat, orang yang ahli ibadah, orang-orang mukhlisin min ba'dil awliya min ba'dil sholihin, dari orang-orang yang soleh, dari wali-walinya Allah. Kita tidak akan kenal dengan mereka-mereka kalau tidak ada wasilah. Maka dengan wasilah kita akan dijauhkan dari sifat sombong, dan dengan wasilah ini kita akan bisa yang selalu digadang-gadang surganya Allah Ta'ala. Apalah daya kita, ibadah kita itu seberapa, Cecel? Kita akan mencapai kenikmatan surganya Allah itu kalau kita pikir-pikir, Cecel, untuk muhasabah, introspeksi diri. Ini kalau tidak ada yang melantari, tidak ada wasilah yang membawa kita mengenalkan Allah, maka kita tidak akan mampu ke sana. Sebesar apapun amal ibadah kita, kalau tidak ada yang bawa. Karena jalan mendekatkan diri kepada Allah itu perlu yang namanya wasilah, yaitu para guru. Contohnya Syekh Sohibul Ijazah Istighosah ini, yang misdah ini, Syekh Abdul Malik Ihsan, seorang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dekat dengan Allah, yang sudah tahu jalan ke surga, bukan cuma tahu jalan ceritanya. Lah kalau bangsa Pangenyongan dan sampean kan itu cuma tahu jalan ceritanya, jalan ceritanya surga itu begini, tapi belum pernah tahu sampai ke sana. Tapi kalau wali-walinya Allah, termasuk Sahibul Ijazah Istighosah ini, adalah orang yang sudah tahu jalan menuju surga dan sudah kenal dan dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan beliau nalika masih hidup di dunia, sudah sumare, sudah wafat, sudah meninggal pun, ternyata beliau itu seperti masih hidup. Contohnya, orangnya sudah tidak ada, tapi sanggup mengumpulkan kita semua. Coba kalau lambe saya tok yang ngomong bahwa ayo pada kumpul di rumah Bapak Imo dengan tidak ada embel-embel istighosah, ayo maka rasa-rasen nggak di embel-embel istighosah, ada rasa-rasen, ngerti rasa-rasen, males-malesan seperti ini. Jadi beruntung sekali panjenengan ini yang terrekrut, termasuk mengikuti amalia istighosah ini, karena ini benar-benar wasilah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang dulu saya belum mendapat istighosah di 2 tahun yang lalu. Kita orang tahu mau ngomong seperti ini di depan panjenengan di mana-mana, saya nggak pernah saya cara ustadz di sana itu ceramah seperti itu, nggak pernah. Saya tidak pernah. Tapi ketika ada istighosah yang ini kenal panjenengan semua, jadi bisa ngomong seperti ini. Gue sampai ngarep ngambil ora tak lomboni nangin mandek baik. Tapi faktanya begitu. Ternyata wali Allah itu walaupun sudah tidak ada di alam dunia ini, tetapi kemampuan karomah takorubnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata masih mampu menggerakkan alam dunia ini, termasuk kita ini digerakkan oleh beliau Al-Arif Ma'rifatillah Syekh Abdul Malik Ihsan, guru